AFC kembali berulah. Wasit Siva Kompu Udong kembali ditunjuk jadi wasit VAR di laga Indonesia 23 versus Irak. Respon mengejutkan Martin Paes usai sah jadi WNI. Calvin Verdong dan Yusraven resmi jalani proses naturalisasi di Indonesia. Sen Patinama pasang badan untuk timnas U23. Pelatih Irak tantang Garuda Muda. Optimis bungkam STY. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar pertama datang dari wasit kontroversial. Ya, wasit VAR asal Thailand yakni Siva Kompu Udong kembali memimpin pertandingan timnas Indonesia 23 di Piala Asia 23 2024. Dalam keterangan yang dikeluarkan oleh AFC, Siva Kompu Udong akan bertugas sebagai stand VAR saat timnas Indonesia bertemu timnas Irak U23 di perebutan posisi ketiga Piala Asia 23 2024. Ini merupakan laga ketiga Siva Kompu Udong masuk ke dalam daftar pengadil laga-laga timnas Indonesia 23 di Piala Asia 23 2024. Tiap kali Siva Kompu Udong bertugas, skuad Garuda Muda julukan timnas Indonesia U23 selalu kalah. Momen pertama tersaji saat timnas Indonesia U23 kalah 0-2 dari Qatar U23 di matchday pertama grup A Piala Asia 23 2024. Saat itu pengadil dari Siva Kompu Udong membuat wasit utama Nasrullah Kabirov mengubah pendiriannya. Awalnya, Nasrullah Kabirov memberikan hadiah tendangan ke gawang untuk timnas Indonesia U23 setelah Rizky Ridho dinilai dilanggar pemain Qatar U23. Namun setelah melihat VAR yang dipimpin oleh Siva Kompu Udong, Nasrullah Kabirov justru memberikan hadiah penalti kepada Qatar U23. Terbaru, Siva Kompu Udong benar-benar menjadi musuh pecinta sepak bola tanah air karena menganulir gol yang dibuat oleh Muhammad Ferrari ke gawang timnas Uzbekistan U23. Padahal jika gol itu disahkan, timnas Indonesia U23 diyakini bakal memenangkan laga tersebut. Selain itu, pengadil dari Siva Kompu Udong membuat wasit utama laga timnas Indonesia U23 versus timnas Uzbekistan U23, yakni Sen Yinhao memberikan kartu merah kepada Rizky Ridho. Tak sampai di situ kerugian yang dilemparkan Siva Kompu Udong kepada timnas Indonesia. Ia juga mensahkan gol Osama Rashid saat timnas Irak menang 3-1 atas timnas Indonesia di matchday pertama grup D Piala Asia 2023 lalu. Kabar selanjutnya datang dari Martin Paes. Ya, calon pemain timnas Indonesia Martin Paes menilai bahwa skuad Garuda sudah layak untuk bermain di Piala Dunia. Martin Paes resmi menjadi warga negara Indonesia setelah menjalani pengambilan sumpah di Jakarta Selatan pada 30 April 2024. Sumpah kewarganegaraan Martin Paes dilakukan di kantor wilayah Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Penjaga gawang FC Dallas ini mengatakan bahwa menjadi WNI merupakan momen yang sangat membanggakan dan membahagiakan. Saya sangat bangga. Ini adalah momen besar bagi saya. Momen yang membahagiakan untuk dibagi bersama masyarakat Indonesia. Saya sangat bangga dan tidak sabar untuk memulai bermain bersama timnas Indonesia, kata Martin Paes. Martin Paes ditargetkan sudah bisa bermain bersama timnas Indonesia saat menghadapi Irak dan Filipina pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Semuanya sudah jelas untuk Juni nanti, kualifikasi Piala Dunia 2026, kata kiper berusia 25 tahun tersebut. Menurut Martin Paes, timnas Indonesia kini sudah layak bermain di Piala Dunia setelah melihat serangkaian prestasi belakangan ini. Saya rasa bangsa ini layak untuk berada di Piala Dunia, dan itulah adalah target utama saya, dan bermain sebanyak mungkin, kata Martin Paes. Selain ingin memberikan prestasi di atas lapangan, ada misi khusus yang ingin dicapai oleh ex-kiper timnas Belanda U21 tersebut, serta memberikan dampak bagi timnas di dalam dan di luar lapangan. Karena saya juga ingin menjadi contoh atau teladan bagi generasi yang lebih muda, tambah Martin Paes. Selain itu, dia menyoroti luar biasanya supporter saat memberikan dukungan terhadap timnas Indonesia, termasuk saat memberikan dukungan kepada timnas Indonesia U23 yang berlaga di Piala Asia U23 2024. Para penggemar di Indonesia sangat luar biasa. Mereka orang-orang paling loyal yang saya tahu, dan mereka orang-orang yang penuh dengan semangat. Bisa dilihat di Piala Asia U23 saat ini, bagaimana mereka memberikan dukungan kepada timnas, bahkan hingga di luar stadion,
ucap Martin Paes. Martin Paes adalah kiper kelahiran Nijmegen, Belanda pada 14 Mei 1998. Saat ini kiper dengan tinggi 191 cm itu bermain di Liga Amerika Serikat bersama dengan FC Dallas. Kabar selanjutnya datang dari naturalisasi timnas Indonesia. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bek Nijmegen, yakni Calvin Verdong, dan juga striker FC Dordrecht Jens Schraven sedang dalam proses naturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia. Timnas Indonesia terus berupaya menambah kekuatan dengan mendatangkan sejumlah pemain keturunan untuk memperkuat merah putih. Setelah kiper FC Dallas, Martin Paes resmi memiliki kewarganegaraan Indonesia. Berikutnya giliran Calvin Verdong dan juga Jens Schraven. Setelah tiba di Jakarta, dari Doha, saya kembali fokus memperkuat tim nasional, ujar Erick Thohir. Hari ini, Martin Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sementara pemain Nijmegen dan juga Jens Schraven pemain FC Dordrecht juga dalam proses naturalisasi, ucap Erick Thohir. Dalam video di Instagram, Erick Thohir bertemu langsung dengan Martin Paes, Verdong, dan Schraven beserta keluarganya. Melihat profil para pemain tersebut, Calvin Verdong dan Jens Schraven bisa jadi pemain yang dibutuhkan skuad Garuda. Calvin Verdong merupakan pemain belakang serba bisa, kendati memiliki posisi ideal sebagai bek kiri, tetapi pemain 27 tahun ini juga bisa dimainkan sebagai bek tengah ataupun gelandang bertahan. Dengan kemampuan menggunakan kaki kiri, Calvin Verdong berpotensi didorong ke depan oleh Sintayong menjadi wingback seperti Pratama Arhan ataupun Nathan Jaawon yang bertransformasi dari bek kiri jadi gelandang. Sedangkan Jens Schraven merupakan penyerang murni. Apabila memiliki gaya bermain seperti Rafael Struijk yang kuat memegang bola dan memiliki akselerasi tinggi dan mencari ruang, Schraven akan jadi kombinasi ideal di lini depan timnas Indonesia. Kabar selanjutnya datang dari Sen Patinama. Ya, pemain timnas Indonesia Sen Patinama mengirim suntikan semangat kepada juniornya, yakni timnas Indonesia 23 yang baru saja kalah di semifinal Piala Asia U23 2024. Menurut Sen Patinama, penampilan Garuda Muda sudah sangat membanggakan, dan ia berharap Rizky Ridho CS bisa bangkit dan menang saat perebutan posisi ketiga di turnamen tersebut. Untuk yang belum tahu, timnas Indonesia 23 baru saja kalah dari Uzbekistan U23 di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha, Qatar. 2 gol kemenangan Serigala Putih julukan Uzbekistan U23 di semifinal Piala Asia U23 2024 dicetak oleh Kusayev Nurchaev menit ke-68 dan juga gol bunuh diri Pratama Arhan. Kekalahan ini tak hanya membuang kesempatan main di final, tapi juga membuat timnas Indonesia 23 belum bisa memastikan diri lolos ke Olimpiade Paris 2024. Mereka harus berjuang merebutkan peringkat ketiga jika ingin otomatis mendapatkan tiket ke Paris. Andai gagal, Garuda Muda juga masih mempunyai kesempatan untuk lolos ke Olimpiade lewat babak playoff. Seperti diketahui, tim peringkat keempat Piala Asia U23 2024 akan diadu dengan wakil regional Afrika, yakni Guinea U23, untuk berebut satu tempat tersisa ke Olimpiade Paris 2024. Sen Patinama mengatakan Garuda Muda harus melupakan hasil memilukan dalam laga melawan Uzbekistan U23. Pemain KSU Open itu menegaskan, pasukan Sintayong harus berfokus untuk laga selanjutnya. Tetap semangat kawan, Indonesia bangga kepada kalian, dan begitu juga untuk laga selanjutnya, sambung Sen Patinama. Tentunya dukungan dari Sen Patinama ini diharapkan bisa menjadi tambahan bahan bakar semangat bagi Garuda Muda. Diharapkan Rizky Ridho dan kolega bisa mengamankan tiket menuju pesta olahraga 4 tahunan tersebut. Selanjutnya, timnas Indonesia U23 akan melawan Irak U23 di perebutan posisi ketiga terbaik Piala Asia U23 2024. Laga tersebut dimainkan di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar pada Kamis 2 Mei 2024.